Jadi kalau berdoa, berdoalah dengan menyebut ya zal jalali wal ikram, maka harapan besar dikabulkan Allah. Tamu kepada yang ampun rumah, yang menuntut macam-macam kepada ampun rumah itu tamu. Kalau jadi tamu jangan menuntut hak macam-macam. Nah, ampun rumah mesti memberikan yang terbaik yang ada di rumah kepada tamu itu. Misalnya minjam tapih yang terbaik, minjam pakaian yang terbaik, ada makan makanan yang paling baik yang dihidangkan untuk tamu. Nah itu hak tuan rumah kepada tamu. Kalau hak-hak ini kata diberikan, maka ampun rumah ini minta halal mestinya kepada tamu itu, supaya jangan ada di akhirat tuntutan si tamu kepada ampun rumah ini. Cinta kepada orang salih itu akan bermanfaat dan dikatakan benar apabila kita sudah menuruti jalan mereka, tapi kita kada sanggup beramal seperti amal mereka. Nah itu bermanfaat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Abu Ali Al-Ma'tuh radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Ali Al-Ma'tuh, Ma'tuh itu artinya naqisu aklin, kurang akal, di bawah daripada junun, gila. Jadi gila di bawah pada gila sedikit, artinya tak inting pada gila sedikit. Ma'tuh. Kalau gila bujur itu majnun, itu gila bujur. Nah, ada ma'tuh ini macam kurang akal. Kurang akal ini dilihat oleh orang, dilihat oleh manusia, dianggap kurang akal. Padahal orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kelakuannya sehari-hari, cara berpakaiannya, cara bergaulnya macam orang yang kurang akal, lalu disebut ma'tuh. Abu Ali Al-Ma'tuh radhiyallahu ta'ala anhu, qila lahu ya Aba Ali alaka ma'wa, qala na'am. Dikata orang kepada Abu Ali, hai Abu Ali, apakah bagi engkau tempat tinggal? Adakah engkau punya tempat tinggal? Qala na'am, ya, ada punya tempat tinggal. Kila dikata orang lagi, wa aina ma'wak, di mana tempat tinggal engkau? Qal, beliau menjawab, bidarin yastawi pihal azizu wazzalil, tempat tinggalku adalah di suatu negeri yang mana di negeri itu sama orang yang mulia dan orang yang hina. Aku tinggal di suatu negeri yang mana di negeri itu sama orang yang mulia atau orang yang hina. Kila ditanya orang lagi, wa aina hadhihi dar, di mana negeri ini? Negeri di mana yang di situ sama orang mulia, orang hina? Qal, beliau menjawab, al-maqabir, pekuburan-pekuburan.
Nah, itulah tempat tinggalku. Nah, di kuburan itu sama, orang hina, orang mulia, sama aja pada sekian luasnya, sekian panjangnya. Nah, kada ada beda. Baik raja ya kayak itu juga, dalamnya, tingginya, luasnya. Orang nang rakyat, orang sugih, orang alim, sama semuaan. Ya tempat tinggal Sidin ini di pekuburan-pekuburan. Hari ini di pekuburan sini, kena esok malam di pekuburan sana. Itulah keliling kubur. Qila lahu, dikata bagi beliau, ya Aba Ali, hai Aba Ali, apa ma tastauhishu fi zulmatil lail? Apakah engkau tidak merasa nyaman di gelapnya malam? Apakah engkau tidak merasa nyaman? Asal kata liar. Nyamanlah malam kadap di situ. Qal Jarsidin, inni uksiru zikra zulmatil lahdi wa wahsyati. Aku sering mengingat gelapnya kubur dan tidak nyamannya kubur. Fatahunu alayya zulmatul lail, maka inting atasku gelapnya malam. Karena aku Jarsidin rancak ingat kubur tuh kayak apa gelapnya, kayak apa seramnya kubur, maka malam inting aja. Nah, kada sulit menghadapi malam, kada gelisah menghadapi malam yang gelap, karena yang kubayangkan adalah gelapnya kubur dan kada nyamannya di dalam kubur itu. Qila lahu, dikata bagi beliau lagi, farubbama ra'aita fil maqabir syai'an tunkiru. Barangkali engkau melihat di pekuburan-pekuburan itu sesuatu yang engkau tidak kenal. Barangkali kau pernah melihat di pekuburan-pekuburan itu sesuatu yang asing, yang kada biasanya. Mungkin ada kubur kayak apa engkau lihat. Nah, dan betakun nih. Kan orang diam di kuburan, kadang-kadang kuburan sini, kuburan sana. Biasa kapian melihat di kubur itu sesuatu yang aneh. Qala, beliau menjawab, rubbama, ya kadang-kadang ada. Aku melihat sesuatu yang kada ku kenal, yang kada pernah kulihat di kuburan itu. Walakin fi haulil akhirah ma yashghalu an haulil maqabir. Tetapi Jarsidin, huru-hara akhirat itu sesuatu yang membuat sibuk daripada huru-hara kubur. Karena aku terbiasa membayangkan bagaimana huru-hara akhirat, maka aku anggap ini kejadian-kejadian di kuburnya rasa intim. Nah, karena Sidin bayangkan bagaimana kejadian yang begitu lebih dahsyat di negeri akhirat. Nah, ini menunjukkan perkataan beliau, perkataan orang yang ma'rifat kepada Allah. Kada orang gila. Orang gila kada bisa jam itu, Bang. Cuma karena dari kelakuannya, pakaiannya kayak orang gila, kalau disebut ma'tuf. Nah, orang gila. Beliau menganggap bahwa huru-hara di kubur lebih inting dibanding huru-hara akhirat. Karena akhirat itu final. Akhirat itu sudah final, sudah putusan. Sedangkan kubur ini hanya awwalu barzakh min barazihil akhirah. Kubur ini hanya permulaan dari permulaan akhirat. Dan kubur ini diibaratkan hukuman orang dalam dunia ini itu hanya tempat orang yang tersangka. Di kubur itu hanya tempat orang yang tersangka. Ibarat orang melakukan satu tindakan pidana, itu ada istilah tersangka. Nah, orang dalam kubur itu hanya tersangka. Jadi orang dalam dunia berbuat maksiat, berbuat kezaliman. Nah, ini masuk kubur, dia sebagai tersangka.
orang jadi tersangka ini kena di akhirat, di waktu sidang di hadapan Allah, bisa dia dipunis bersalah, bisa dibebaskan. Ngarannya tersangka masih. Tapi kayak apapun tersangka sakit. Orang tersangka tuh dalam sel dikurung orang, dalam kurungan, makannya dibatasi, tersangka. Dalam kubur ini macam itu orang tersangka. Karena di hadapan Allah, di sidang yang terakhir itu dihadapkan tersangka ini ke hadapan Allah. Nah di situ mungkin ada terjadi pembelaan gitu. Mungkin ada syafaat dari Nabi, ada syafaat dari para orang salih, syafaat dari siapa-siapa. Nah maka bisa selamat tersangka ini. Jadi orang yang sudah dipunis bersalah di hadapan Allah, nah ini huru hara yang sebenarnya ialah yang sudah dipunis tersalah. Jadi huru hara dalam kubur itu bagaimanapun itu hanya masih sebagai seperti orang yang tersangka. Nah gunanya kita di dalam dunia ini mendoakan yang dalam kubur, mendoakan yang kubur, mendoakan supaya dapat rahmat orang tua kita dalam kubur, mendoakan apa. Seandainya yang kita doakan ini orang yang tersangka, orang yang kada baik, nah itu sama. Orang tersangka didatangi oleh keluarganya, dibawakan makanan, dibawakan minuman, dibawakan rokok, yang bisa berokok. Nah itu sama kiriman-kiriman doa kita yang hidup ini kepada yang dalam kubur itu. Andai kata dalam kubur ini sakit, menjadi tersangka tadi. Jadi orang yang susah dalam kubur itu ada kemungkinan kena selamat, bisa selamat dengan sebab ini belum disidang. Belum dihitung bujur lagi mana salah mana bujur. Banyak di situ kita di akhirat. Nah, syafaat-syafaat yang datang kepada orang yang beriman, terutama syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-Ashhali, berkata al-Ashhali, qultu li abi, aku berkata kepada Abi Ali, ya abati, wahai abahku, mislu hadzal kalamis sahihil jayyid yatakallamu bihi majnun. Wahai abahku, seperti ini perkataan yang benar yang baik, apakah bisa berkata-kata dengan demikian orang gila? Kan perkataan sini perkataan yang benar dan perkataan yang baik. Mungkinlah orang gila bisa jam itu. Nah, kan sidin dipadahkan gila, dipadahkan ma'tuh. Nah perkataan demikian bisakah timbul keluar dari orang yang gila itu? Qala, berkata Abu Ali, ya bunayya, haula qaumun kana lahum fadlun wa dinun wa ma'rifatun. Mereka itu adalah satu kelompok orang, bagi mereka itu keutamaan, agama dan ma'rifat. Mereka itu orang yang ahli agama. Orang-orang seperti ini orang ahli agama, orang mulia, orang yang ma'rifat. Fazalat uquluhum, akal mereka hilang. Wa baqiya dzalikal fadlu, dan tertinggal itu keutamaan pada dirinya. Akalnya hilang. Tapi keutamaan masih ada dalam dirinya, sehingga bisa mengeluarkan ucapan-ucapan yang bermanfaat, kata-kata yang sahih, yang benar, kata-kata yang bagus itu. Nah, itu Abu Ali Al-Ma'tuh radhiyallahu taala anhu. Waliyun akhar muttahamun bil junun. Ada lagi orang wali yang lain yang disangka gila, radhiyallahu taala anhu. Qala Ibnul Qassab As-Sufi, berkata Ibnul Qassab As-Sufi, dakhalna jama'atan ilal Maristan, masuklah kami bersama rombongan ke tempat yang namanya Maristan, satu tempat di kota Baghdad. Para aina fihi patan musaba, kami lihat di situ
ada pemuda yang musabah. Musabah ini syadidal junun, bersangatan gila. Ini gila luar biasa. Kalau ma'atuh itu kada seberapa gila. Kalau majnun gila bujur. Kalau ini musabah sangat gila. Sangat gila. Kami lihat di situ ada laki pemuda, patah pemuda musabah yang sadidal junun, yang bersangatan gila. Fawali'na bihi wazidna fil wala' fa'at'abnahu pasaha. Kami senang dengan laki pemuda yang bersangatan gila, kami ketujuh. Dan kami tambah pada ketujuh, pada senang. Maka kami susahkan dia, kami ulu-ulu, kami gayai. Pasaha, akhirnya berteriak si orang gila ini, pemuda ini. Waqala jarsi, pemuda yang bersangatan gila ini, unzuru ila syu'urin mutarrazah wa ajsadin mu'attarah qad ja'alul wala'a bida'ah wasukhfa sina'ah wajanabul ilma ra'sa. Berteriak orang yang muda yang dikatakan gila ini, tengoklah kepada bulu-bulu yang disulam, jasad-jasad tubuh-tubuh yang harum. Mereka menjadikan cinta sebagai barang dagangan, kebuduhan sebagai pekerjaan, dan dia menjauhi ilmu sama sekali. Jadi jar pemuda yang sangat gila tadi, ini ada orang yang memakai pakaian bersulam, tubuhnya harum. Dia menjadikan cinta kepada orang saleh, dia menjadikan cinta kepada wali sebagai andalannya. Tapi kelakuannya bodoh dan kada punya ilmu sama sekali. Maksudnya apa? Bahwa banyak orang yang mencintai wali, mencintai nabi, mencintai orang saleh, dan itu jadi andalan. Dianggap kalau sudah cinta kepada itu bakal selamat kayaknya di akhirat. Tapi kelakuan bodoh, mengaji kada mau. Nah itu maksudnya, sekadar cinta benahnya. Wasukhfa sina'ah wajanabul ilma ra'sa. Jadi dianggapnya dengan cinta kepada Nabi, dengan cinta kepada wali, selamat dah. Kelakuan yang kayak apakah? Mengaji kah kadakah? Nah, padahal bukan demikian maksudnya. Bukan demikian. Cinta kepada orang salih itu akan bermanfaat dan dikatakan benar apabila kita sudah menuruti jalan mereka, tapi kita kada sanggup beramal seperti amal mereka. Nah itu bermanfaat itu. Kita cinta kepada orang salih, tapi kita bangun malam, cuma kada kayak mereka. Mereka 100 rakaat semalaman, kita paling 2 rakaat semalaman. Nah mereka berzikir sehari 10.000, kita ini cuma paling 200-300 sehari berzikir. Artinya cinta kepada orang saleh itu bermanfaat kalau kita berada di jalan mereka, tapi amalan kita kada seperti amalan mereka. Nah itu bermanfaat. Kita cinta kepada seorang wali misalnya, tapi kita lain jalan dengan wali itu, maka cinta itu cinta yang magzub, cinta yang dianggap dusta. Kita mengaku cinta dengan seorang wali, tapi jalan hidup kita beda dengan jalan hidup orang yang kita cintai itu. Ini magzub, dusta. Orang yang cinta itu pasti sejalan dengan orang yang dicintainya. Nah cuma cintanya ini akan bermanfaat di akhirat kalau orang-orang yang sejalan dengan yang dicintainya
tapi amal kada sehebat mereka. Nah itu bagus, ada manfaatnya. Kita cinta kepada orang wali, sidin ini kalau bersedekah misalnya wani habis-habisan. Nah, kita bersedekah juga cuma kada wani habis-habisan, bersedekah juga. Nah, artinya jalannya sama aja. Nah, kita cinta kepada orang wali itu, sidin kau menghatamkan Quran misalnya 3 hari, kita 3 bulan, ada apa-apa, cuma sejalan juga, ada juga yang dihatamakan ngarannya. Nah ini cinta seperti ini bermanfaat. Ini yang disebut dengan almar'u ma'aman ahab. Orang itu beserta orang yang dia cintai di akhirat. Asal sejalan dengan mereka. Kalau kita hanya cinta kepada orang wali, tapi kita suka memperbuat nang haram, sidin kahulu kita kahilir, nah itu cintanya cinta kada bujur, cinta makzub. Itu yang ditanyakan oleh sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi, ditanyakan para murid aulia kepada aulia, bagaimana kami cinta kepada engkau, kami kada kau beramal seperti engkau. Timbullah kata-kata almar'u ma'aman ahab, seseorang itu beserta orang yang dia cintai di akhirat kayaknya. Nah, jadi kami cinta kepada engkau, tapi kami kada kau beramal seperti amal engkau. Nah, cinta itu yang membawa kita untuk beserta di akhirat kayaknya. Kalau amal sudah kada kawa kita menyamai mereka. Nah, engkau menghubungkan kita adalah cinta itu. Nah, jadi perkataan pemuda yang dikatakan gila ini perkataan yang benar. Qad ja'alul wala'a bidha'ah wa sukhfa sina'ah wa janabul ilma ra'sa. Ada orang yang menjadikan cinta sebagai modal, cinta sebagai andalan, tapi kelakuannya bodoh dan kada punya ilmu sama sekali. Qulna lahu, kami kata bagi pemuda yang musabah tadi, patuhsinul ilma, jak kami hibat juga ikam ni ilmu. Nah kan kata je ulu-ulu nih orang gila kan, kata je ulu-ulu hibat juga ikam ni ilmu. Karena perkataan ini luar biasa. Patuhsinul ilma, panas aluka, kami akan bertanya kepada engkau. Aku nak menjawab, ikam ni pindah bagus ilmu nih, kami nak bertakun lawan ikam apa? Faqala, jar pemuda tadi, iya wallah, iya, ayo, inni la ahsinu ilman jamma, aku ahli ilmu yang banyak, la ya'rifuhu ahadun minal alamin, yang tidak tahu akan ilmu itu oleh seseorang di alam ini. Pas aluni, tanyakan kepadaku apa? Dia orang gila tadi. Kamu takut apa? Aku bisa menjawab semuaan. Nah, orang lain kalau kau menjawabnya di alam semesta ini. Ujar si pemuda tadi. Faqulna, kami kata, manis sakhiyu fil hakikah. Kami takuni ya. Manis sakhiyu fil hakikah. Siapa orang yang pemurah itu sebenarnya? Orang pemurah itu macam apa? Yang hakikat orang pemurah itu. Faqala, ujar si pemuda tadi, orang yang pemurah itu hakikatnya adalah alladzi yurzaku amsalukum wa antum la tusawuna quta yaumin. Orang yang benar-benar pemurah itu orang yang diberi rezeki seperti kalian, dan kalian tidak akan bisa, tidak akan sanggup untuk membeli makanan satu hari. Fadhahikna, maka kami tertawaan dengar jawabannya itu. Ketawaan kami mendengar. Jawabannya ini aneh. Artinya orang pemurah itu orang miskin macam-macam ini pemurah sebujurnya. Kenapa nang kami beriakan? Kami makan sehari jika ada kau makan. Fadhahikna, maka kami tertawa. Wa qulna, dan kami kata lagi kepadanya, man aqallun nasi syukra, siapakah orang yang paling sedikit syukurnya? Faqala, dia menjawab, man ufiya min baliyatin thumma ra'aha bi ghairi. Orang yang paling sedikit syukur itu orang yang diberi afiat daripada bala, kemudian dia lihat bala itu ada pada orang lain. Itu jawabannya.
Jawaban ini kada biasanya macam itu. Fatarakal ibrata, dia meninggalkan ibrah pelajaran, wa syukra syukur, ila sukhriyah wal lahwi, kepada ulu-ulu dan permainan. Ucapannya itu kayak ulu-ulu aja. Fakasara qulubana bidzalik, maka memecahkan akan hati kami dengan demikian itu. Faqala lahu akhar, berkata lagi kepada pemuda tadi oleh yang lain, mazzarfu, apakah itu kecerdasan? Faqala, ujarnya, khilafu ma antum alai. Kecerdasan itu menyalahi sesuatu yang kalian atas sesuatu itu. Nengaran cerdas itu jadinya nang kada kayak ikam nih ya cerdas. Ikamnya kada cerdas artinya. Summa baka, kemudian dia menangis. Waqala, dan berkata dia pemuda tadi, ya Rabbi illam tarudda alayya aqli farudda alayya yadi la'alli kuntu asba'u wahidan min haula. Ya Allah, ya Tuhanku, jika engkau tidak kembalikan atasku akalku, kembalikan atasku tanganku, niscaya aku tampar salah seorang dari mereka itu. Nah, kemudian lagi Syuaib ibnu Harbin radhiyallahu taala anhu. Qala, berkata Syuaib radhiyallahu anhu, la tajlis illa ma'a ahadi rajulain. Jangan kau duduk kecuali beserta salah satu dua orang. Bisa diarti jangan bakawan, jangan akrab, kecuali salah satu dua orang yang patut diakrab, yang patut didekati, patut ditawani. Rajulin jalasta ilaihi yu'allimuka khaira fataqbalu minhu. Pertama, orang yang kau duduk kepadanya, dia mengajarkan kepada engkau kebaikan, maka engkau terima daripada dia. Ini patut dikawani, patut kita duduk dengan dia. Dia mengajarkan kebaikan kepada kita, dan kita bisa menerima kebaikan yang diajarkannya itu. Nah, kalau kita bertemu orang macam ini, nah kawani orang itu. Bila kita duduk lawaninya, kita dapat kebaikan, baik dari ucapannya, baik dari tingkah lakunya, baik dari tutur katanya, kita dapat kebaikan-kebaikan. Yang kedua, yang patut dijadikan kawan duduk, warajulin tu'allimu khairan fayaqbalu minka. Yang kedua, orang yang kau ajarkan dia kebaikan, dia bisa menerima dari engkau. Atau kawan ini mau mengajarkan, nah kita bisa belajar kepadanya kebaikan. Orang yang engkau ajari akan dia kebaikan, dia bisa menerima dari engkau. Jadi menghendak berkawan itu artinya kawan yang berfaedah. Nah, berfaedah, baik faedah itu datang daripada dia kepada kita, atau faedah datang dari kita kepadanya. Nah, itu yang patut dijadikan kawan duduk. Wasali suhrub minhu, yang ketiga, larilah engkau darinya. Nah, kita kawani ini kada ada kebaikannya, mengajarkan kepada kita kebaikan kada juga, kita sarankan kebaikan kepadanya kada dipakainya juga, nah sudah tinggalkan aja. Fahrub minhu. Wa qala, dan berkata lagi Syuaib ibnu Harbin, inda khaltal qabra wa ma'akal islam fa abshir. Berkata Syuaib bin Harbin, bila engkau masuk kubur dan beserta engkau itu Islam, maka gembiralah kamu. Artinya kalau kita mati sebagai muslim, gembiralah kita, gembira kita. Karena kalau kita mati sebagai muslim, andai kata masuk neraka juga pun satu saat akan keluar.
Satu saat akan dikeluarkan karena ada Islamnya, karena ada imannya. Jadi orang matinya sudah dianggap Islam oleh Allah Ta'ala. Nah, maka gembiralah dia. Apalagi nang mati nang mau berzikir itu lebih lagi. Artinya mati sebagai muslim ini sudah selamat, sudah untung. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam ratibnya sampai 7 kali minta kepada Allah, ya dzal jalal wal ikram amitna ala dinil Islam, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Karena menurut beliau Ismul Azam itu Dzul Jalal wal Ikram. Bila kita berdoa dengan itu harapan besar diijabah oleh Allah. Kenapa Dzul Jalal wal Ikram itu dikatakan Ismul Azam? Karena itu nama Allah yang menggabungkan antara sifat Jamal dan Jalal Allah. Satu dalam Dzul Jalal wal Ikram. Kalau nama-nama Allah yang lain itu biasanya termasuk Jalal, termasuk Jamal. Kayak Ar-Rahman itu Jamal, ilok. Ar-Rahim, ilok. Apalagi Al-Wadud, pecinta, ilok. Al-Ghafur, ilok. Gitu kan. Ada lagi yang Jalal, Ad-Dar, yang memudaratkan. Al-Muntakim, yang maha menyiksa. Al-Adlu, yang maha adil. Al-Azim, yang maha agung. Itu nama-nama Allah sifatnya Jalal. Tapi sah. Nah kalau Dzul Jalali wal Ikram ini satu nama tapi dalamnya gabungan dua sifat. Dzul Jalal wal Ikram. Dzul Jalalnya itu adalah sifat Jalal, sedangkan Ikramnya itu Jamal. Nah jadi banyak ulama yang beranggapan bahwa Ismullah Al-Azam itu Dzul Jalali wal Ikram. Jadi kalau berdoalah dengan menyebut ya Dzal Jalali wal Ikram, maka harapan besar dikabulkan Allah. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sampai 7 kali ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam, matikan kami atas agama Islam. Karena orang yang mati dalam keadaan agama Islam itu sudah dapat keberuntungan. Pak Absyir. Wa nazala alaihi akhun lahu falamma arada mufaraqatahu qala lahu Syuaib ij'alni fi hillin qala min ayyi syai' qala min ajlil ukhuwah inni lam akum bi ukhuwatik. Datang atas beliau saudara beliau, saudara. Manakala menghendaki saudara tadi pulang, hendak bulik, telah menginap beberapa saat di situ. Hendak bulik, berkata bagi saudara tadi oleh Syuaib, ujar Syuaib, wahai saudaraku, jadikan aku pada halal. Artinya aku minta halal kepada engkau. Aku minta halal kepada engkau. Qala jar saudaranya min ayyi syai'. Kenapa ikan minta halal? Aku ini kan tamu di sini. Aku nang umpat guring di rumah Ikam, aku nang umpat makan di sini, umpat minum sini, umpat aturannya aku nang minta halal. Kenapa ikan minta halal? Nang pun rumah minta halal. Min ayyi syai'. Qala menjawab Syuaib min ajlil ukhuwah, dari karena persaudaraan. Inni lam akum bi ukhuwatik, aku belum bisa melaksanakan dengan persaudaraan engkau itu. Nah jadi ini tamu yang datang ke rumah kita itu kan ada hak tamu. Nah, kalau kita sudah buka pintu, masuk, ini jadi tamu kita. Masih di belatar belum tamu lagi. Kalau masih mengatuk belum tamu. Tamu sudah masuk ke rumah itu tamu. Kalau orang tadi hendak bertamu jangannya. Nah, kalau sudah masuk ke rumah ini dhaif, ini tamu. Tamu ini ada hak.
Ada hak yang wajib diselesaikan oleh yang punya rumah. Jadi sebagaimana tamu ada hak kepada kita, kita ada hak juga kepada tamu, sama-sama ada hak. Apa hak kita terhadap tamu? Nah itu macam-macam, tergantung tamunya. Kalau tamu ini orang yang bersaudara angkat lawan kita, tentu lebih kuat lagi haknya daripada tamu biasa. Nah, itu ada urutan-urutannya, ada martabat-martabatnya. Jadi orang yang punya rumah ini khawatir kalau selama menjamu tamu ininya kurang dalam menyampaikan, melaksanakan hak tamu kepadanya, yang khawatir. Nah lalu ampun rumah ini yang minta halal, aku minta halal kepada engkau karena engkau ada hak tamu di rumahku, mungkin kau kada bisa menyelesaikan, kada bisa menyempurnakan hak tamu yang mesti kau dapatkan daripadaku. Jadi kada perlu tamu, kada lebih kalah haknya daripada orang ini. Sama-sama ada hak. Hak tamu kepada yang ampun rumah, yang menuntut macam-macam kepada ampun rumah itu tamu. Kalau jadi tamu jangan menuntut hak macam-macam. Nah, ampun rumah mesti memberikan yang terbaik yang ada di rumah kepada tamu itu. Misalnya minjam tapih yang terbaik, minjam pakaian yang terbaik, ada makan makanan yang paling baik yang dihidangkan untuk tamu. Nah itu hak tuan rumah kepada tamu. Kalau hak-hak ini kada diberikan, maka ampun rumah ini minta halal mestinya kepada tamu itu, supaya jangan ada di akhirat tuntutan si tamu kepada ampun rumah ini. Nah seperti Syuaib ini, begitu tamu Sidin bulik, Sidin yang minta halal kepada tamu. Nah, kalau kada bisa melaksanakan hak tamu yang ada pada beliau. Waqala, dan berkata lagi Syuaib bin Harbin, man aradad dunya falyatahayya lizul. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka siap-siaplah untuk menjadi hina. Nah, barang siapa yang menghendaki dunia, maka siap-siaplah menjadi hina. Orang berdagang nang menghendaki dunia, orang yang berdagang hendak payu, siap-siap hina menawarkan barangnya. Yang menawarkan itu hina sifatnya. Itu hendakkah barangku mengemis, itu kan hina. Orang yang hendak jadi pejabat hina, pilihlah aku, kan sopan itu sebujurnya. Hina itu. Jadi kalau hendak dunia siap-siap hina. Minta lawan orang, minta tukari, minta pinjami, minta pilih, nah, itu hina. Nah, siapa yang menghendaki dunia, maka dia siap-siap untuk hina. Waqala, dan berkata lagi Syuaib, la tahkiranna palsan tuti'ullaha ta'ala fi kasbih. Jangan kau anggap remeh satu sin. Duit satu sin. Bahari ada sin. Jangan kau anggap remeh satu sin yang kau taat kepada Allah pada mencarinya satu sin itu. Ini duit ini kita dapatkan dengan jalan yang taat kepada Allah. Dapat duit sasin, ini duit mulia. Jangan dihinakan duit sasin nih kalau cara mendapatkannya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita dapat duit ini dengan berjual beli yang sesuai dengan hukum-hukum Allah. Kita tukar dengan sesuai hukum-hukum Allah. Dapat untung sasin. Jangan anggap remeh duit sasin yang didapat dengan cara yang taat kepada Allah ini. Laisal palsu yurad innama turadut ta'ah. Bukan sinnya yang dimaksud, tapi ketaatan mendapatkan satu sin itu yang dipandang. Asa antastariya bihi baklan, barangkali kau tukarkan dengan satu sin itu sayur. Fala yastakirru fi jaubik, dia tidak tinggal di perut engkau hatta yaghfirallahu ta'ala laka, sehingga Allah ampuni bagi engkau dosa engkau. Jadi duit yang kita dapat dengan cara taat kepada Allah,
ini duit kita tukarkan kepada makanan, kita makan, maka Allah bisa mengampuni dosa kita dengan sebab duit yang kita dapat dengan cara yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bakabun dengan cara yang taat kepada Allah, kada mengganggu orang, kada menyakiti orang, kada merugikan orang, kada meninggalkan keparduan dari yang pardu. Nah, dapat keuntungan. Nah, ini keuntungan yang didapat dari jalan yang taat. Kita tukarakan makanan, kita makan, Allah ampuni dosa kita dengan makanan dari hasil yang demikian itu. Wa qala, dan berkata lagi Syuaib bin Harbin, man talabar riyasah natahathul kibas. Barang siapa yang mencari pangkat, mencari kedudukan, menanduk akan dia kibas. Artinya kalau kita mencari pangkat, banyak musuh. Kita hendak jadi apa misal, hendak jadi berpangkat apakah? Nah, banyak nama hantam kiri kanan. Keluaran aib maib kita. Kalau kita hendak menjabati satu jabatan, kita hendak duduk di jabatan jadi apa misalnya. Nah, udah macam-macam keluaran aib kita, kesalahan kita diungkit orang. Nah, itu artinya natahathul kibas, menanduk akan dia oleh kibas. Wa man radiya ayyakuna dzanaba aballahu ta'ala illa ayyaj'alahu ra'sa. Barang siapa yang senang dengan buntut, nya kada hendak diangkat orang jadi pejabat, kada kepingin jadi itu, kada kepingin jadi ini. Nah, siapa yang senang, ridha bahwa dia adalah buntut, maka Allah pun enggan melainkan menjadikan dia kepala. Orang yang hendak jadi buntut, hendak di belakang, kada hakun tampil, kada hakun maju jadi pemimpin, ini Allah akan mengangkat dia menjadi pemimpin artinya. Nah, kemudian Mansur bin Zazan radhiyallahu taala anhu, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. يا الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم